Salam Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Bertalina, mahasiswa program Pascasarjana Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil analisis saya terkait tugas sesi 6 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Ada 4 cakupan bahasan yang akan dibahas pada sesi ini. Yang pertama adalah peran guru dalam isu kesetaraan gender. Yang kedua adalah strategi konkret dalam mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman. Yang ketiga adalah tantangan yang dihadapi dalam isu kesetaraan gender, dan yang keempat adalah cara mengatasi tantangan yang dihadapi tersebut. Yang pertama adalah peran guru dalam isu kesetaraan gender. Isu kesetaraan gender akhir-akhir ini sering dibahas dan menjadi permasalahan dalam pendidikan. Isu kesetaraan gender membahas tentang adanya perbedaan antara murid laki-laki dan murid perempuan dalam pembelajaran. Nah, isu kesetaraan gender menurut Herman 2022 yang sering dihadapi oleh guru dan murid di kelas adalah yang pertama, guru cenderung memberi perhatian lebih kepada murid laki-laki. Yang kedua, adanya pelabelan bahwa murid lebih rapi sedangkan laki-laki lebih nakal dan kurang disiplin. Yang ketiga, adanya perbedaan layout tempat duduk di mana terjadi pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketiga hal ini termasuk dalam isu kesetaraan gender di mana tidak adanya kebebasan ataupun persamaan antara murid laki-laki dengan murid perempuan. Berdasarkan isu kesetaraan gender ini, maka guru berperan penting dalam pembelajaran. Adapun peran guru adalah harus menjadi fasilitator kelas inklusif. Kelas inklusif atau pembelajaran inklusif merupakan pembelajaran yang memastikan bahwa semua murid mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dalam ruang lingkup kelas tanpa memandang gender. Nah, adapun peran guru sebagai fasilitator kelas inklusif dapat dilakukan dengan yang pertama, mendorong keterlibatan semua murid dalam belajar. Nah, dalam hal ini tidak boleh guru memihak pada satu orang atau satu murid saja atau lebih dari satu murid, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang boleh terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah memastikan bahwa tidak ada murid yang istimewa. Disinilah peran guru memastikan bahwa semua murid sama, semua murid istimewa. Yang ketiga adalah merancang pembelajaran untuk semua murid. Nah, karena murid-murid di kelas itu berbeda baik jenis kelamin, karakteristik, terus sifatnya, maka guru harus mampu mengidentifikasi karakteristik murid sehingga mampu merancang pembelajaran baik itu media ajar dan bahan ajar untuk semua kalangan, untuk semua gender, tanpa memihak satu gender pun, dan menentukan atau melaksanakan metode atau model pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah menjadi teladan, di mana guru harus menjadi role model dalam menghormati setiap perbedaan yang ada di dalam kelas dan tidak pilih kasih dalam tindakan maupun perkataan. Yang kedua adalah strategi konkret yang saya lakukan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengidentifikasi potensi diskriminasi gender. Yang pertama adalah pembelajaran yang mengakomodasi semua murid. Nah, saya akan merancang pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua kemampuan murid dan karakteristik murid, sehingga tidak ada murid yang merasa dirinya tidak bisa ataupun tidak mampu mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah sistem rotasi tugas dalam kelompok piket. Untuk menghindari peran tugas laki-laki lebih berat daripada peran tugas perempuan atau begitu sebaliknya, maka saya akan melakukan sistem rotasi tugas piket, di mana petugas piket setiap minggunya harus dapat berbagi tugas. Misalnya minggu ini laki-laki sudah bertugas untuk menyapu, berarti minggu depan laki-laki bertugas untuk mengepel dan perempuan menyapu.
Selanjutnya adalah pelibatan orang tua, terutama dalam mendukung dan juga menanamkan sikap saling menghargai setiap perbedaan. Selanjutnya adalah sistem tunjuk teman lawan jenis dalam pembelajaran. Teknisnya, murid tersebut akan menunjuk teman lainnya yang berlawan jenis, lalu temannya lagi juga akan menunjuk teman yang lain yang lawan jenis. Tujuannya adalah agar semua murid berkesempatan untuk bertanggung jawab ataupun terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah mengapresiasi dan menegur perilaku dan nilai karakter murid, bukan pribadinya atau gendernya. Maksudnya adalah ketika murid melakukan perbuatan yang baik atau karakter yang baik, guru akan memuji karakternya, bukan orangnya ataupun gendernya. Sedangkan jika murid melakukan perbuatan yang kurang baik, guru akan menegur perbuatannya dan tidak menegur orangnya ataupun jenis kelaminnya. Selanjutnya adalah sistem rotasi tempat duduk, di mana murid laki-laki dan murid perempuan akan berbaur dalam satu kelompok dan nantinya juga akan bergiliran tempat duduknya. Jadi, murid tidak akan duduk di tempat yang sama berulang-ulang. Tujuannya adalah agar murid dapat saling berinteraksi. Selanjutnya adalah deteksi dini. Deteksi dini ini adalah upaya untuk menghindari potensi diskriminasi. Yang berperan penting adalah komunikasi antara guru dengan murid, guru dengan orang tua. Maksudnya, guru memberi kesempatan kepada semua murid untuk berkomunikasi langsung kepada guru terkait perasaan atau pengalaman yang dialami murid yang dapat menghambat pembelajaran. Begitu juga dengan orang tua, guru membuka komunikasi yang efektif kepada orang tua terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi pembelajaran ataupun cara belajar murid, baik itu di rumah maupun di dalam kelas. Poin ketiga dan poin keempat adalah tantangan yang dihadapi dan strategi untuk mengatasinya. Yang pertama adalah sikap diskriminatif orang tua dan murid. Nah, sikap ini sering sekali terjadi di mana orang tua berpikiran bahwa laki-laki lebih baik ataupun perempuan lebih baik dalam suatu hal. Nah, adapun strategi yang saya dapat lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melakukan parenting class untuk orang tua dan sosialisasi kita semua teman untuk murid. Saya ingin memastikan dan menginfokan bahwa tidak boleh ada diskriminatif ataupun perbedaan antara murid laki-laki dan murid perempuan di dalam kelas. Yang kedua adalah pemahaman guru yang rendah terhadap isu kesetaraan gender. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah adanya pelatihan guru terkait pembelajaran inklusif yang memastikan semua murid mendapat kesempatan yang sama dalam belajar, baik secara psikologisnya, yaitu cara guru memperlakukan murid sama di dalam kelas, maupun pedagogisnya, bagaimana caranya guru merancang pembelajaran yang inklusif. Yang ketiga adalah bullying atau perundungan. Adapun strategi untuk mengatasi tantangan ini adalah adanya kampanye anti-bullying yang biasanya kita dapat lakukan di setiap pembiasaan ataupun di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang terakhir adalah kepercayaan diri murid rendah. Misalnya murid perempuan lebih pemalu dibanding murid laki-laki, ataupun murid laki-laki merasa rendah diri atau kurang percaya diri karena tidak bisa dibanding murid perempuan. Nah, adapun strategi untuk mengatasi hal ini adalah pemberian tanggung jawab berkala. Misalnya hari ini yang bertugas untuk memimpin doa adalah murid laki-laki. Untuk hari berikutnya yang memimpin doa diberikan kepada murid perempuan, begitu sebaliknya. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam sesi ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Kiranya presentasi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Salam semangat selalu Bapak dan Ibu semuanya.